Baru saja mobil suamiku menghilang di tikungan menuju bandara. Putri kecilku mencengkeram tanganku kuat-kuat. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu, ayah bohong. Ada bahaya di dalam. Teriakannya menahan langkahku. Kami lari mengendap ke rumah tetangga. Dan saat mengintip dari jendela, duniaku runtuh melihat siapa yang datang membawa jerigen bensin. Ternyata, suamiku mengirim maut ke rumah kami sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah alam sedang memberiku peringatan yang gagal kutangkap. Mobil Pajero hitam milik suamiku, Mas Raka, baru saja menghilang di tikungan jalan komplek perumahan kami yang elit namun sepi. Lampu merah belakang mobilnya adalah hal terakhir yang kulihat sebelum gerbang otomatis rumah mulai bergeser menutup perlahan. Aku menghela napas panjang, merasakan kelegaan sekaligus kehampaan. Mas Raka bilang dia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis mendadak selama 3 hari. Proyek besar, katanya. Proyek yang akan menyelamatkan kondisi keuangan kami yang belakangan ini ia keluhkan sedang seret. Aku, sebagai istri yang selama ini dididik untuk patuh dan tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan menyiapkan kopernya dengan rapi. Ayo masuk, sayang. Udara malam tidak bagus buat kamu. Ajakku lembut pada Kela, putri semata wayang kami yang baru berusia 6 tahun. Tangan mungilnya masih menggenggam ujung bajuku. Biasanya, Kela akan berlari masuk mendahuluiku, menyalakan televisi untuk menonton kartun kesukaannya sebelum tidur. Tapi malam ini ada yang aneh. Anak itu dia mematung di depan garasi. Wajahnya pucat pasi di bawah sorot lampu taman yang remang-remang. Matanya yang bulat menatap pintu rumah kami dengan ketakutan yang begitu murni, seolah ada monster yang sedang menunggu di balik pintu kayu jati yang kokoh itu. Kela, panggilku lagi. Kali ini sedikit bingung. Aku mencoba meraih bahunya, namun sentuhanku justru membuatnya tersentak kaget. Tiba-tiba, Kela menjerit histeris. Suaranya melengking memecah kesunyian malam, membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Ia menarik tanganku sekuat tenaga, menyeretku menjauh dari pintu garasi yang sudah setengah terbuka. Ibu, jangan masuk. Jangan masuk ke sana, Bu. Teriaknya sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya tumpah membasahi pipi gembilnya. Aku panik, berlutut untuk menyamakan tinggiku dengannya. Hei, ada apa, Nak? Kenapa teriak-teriak? Nanti tetangga bangun. Kela menggeleng kuat-kuat. Matanya nanar menatap rumah kami sendiri. Ayah bohong, Bu. Ayah bohong sama ibu. Di dalam ada bahaya. Kita nggak boleh tidur di dalam malam ini. Ayah jahat. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Ayah jahat? Mas Raka memang belakangan ini sering uring-uringan dan pulang larut. Tapi di mata Kela, dia selalu berusaha menjadi ayah yang sempurna. Mendengar Kela menyebut ayahnya jahat adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagiku saat itu. Namun, insting seorang ibu tidak pernah bisa dibohongi sepenuhnya. Ada getaran ketakutan yang nyata dalam suara Kela. Tubuh kecilnya yang gemetar bukan karena dingin, tapi karena teror. Aku menatap pintu rumahku yang gelap. Entah kenapa, bulu kuduku meremang. Rasanya seperti melihat mulut gua yang siap menelan kami bulat-bulat. Kita ke tempat Bu Lestari. Putusku cepat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku memilih mempercayai ketakutan anakku daripada logika pikiranku sendiri yang mengatakan bahwa rumah itu aman. Tanpa membuang waktu untuk mengunci gerbang atau mengambil barang apapun, aku menggendong Kela dan berlari kecil menyeberang jalan menuju rumah Bu Lestari, tetangga depan rumah kami yang sudah kutuakan. Bu Lestari adalah janda pensiunan yang baik hati dan sering menjaga Kela jika aku harus pergi ke bank atau mengurus aset-aset peninggalan almarhum ayahku. Aku mengetuk pintu rumah Bu Lestari dengan tidak sabar. Untunglah, beliau belum tidur. Wajah tua yang teduh itu muncul di balik pintu. Kaget melihatku yang terengah-engah dengan Kela dalam gendongan. Loh, Nak Amara? Ada apa malam-malam begini? Kela kenapa menangis? Tanya Bu Lestari cemas. Bu, tolong izinkan kami masuk dulu. Lah, Kela histeris. Dia takut masuk rumah. Jawabku dengan napas memburu. Bu Lestari segera menarik kami masuk dan mengunci pintu. Beliau membawaku ke ruang tengah dan memberikan segelas air hangat. Setelah Kela agak tenang dalam pelukanku, Bu Lestari mengajak kami ke lantai 2 rumahnya.
Kamar tamu di lantai atas memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke jalan dan ke arah rumahku di seberang sana. Istirahatlah di sini dulu, kata Bu Lestari lembut. Ibu buatkan teh manis ya. Sepeninggal Bu Lestari ke dapur, aku meletakkan Kela di tempat tidur. Namun, rasa penasaran dan gelisah memaksaku mendekati jendela. Aku menyibak gorden sedikit, mengintip ke arah rumahku yang kini gelap gulita. Apa yang kulihat detik berikutnya membuat darahku berhenti mengalir. Di depan rumahku, sebuah mobil van berwarna gelap berhenti perlahan. Mesinnya dimatikan, lampunya dipadamkan. Dari dalam mobil itu, keluar 3 orang pria bertubuh kekar. Salah satunya aku kenal samar-samar dari perawakan dan cara berjalannya yang selengean. Itu Damar, preman yang pernah datang ke rumah menagih uang keamanan lingkungan dengan cara memaksa beberapa bulan lalu. Tapi bukan itu yang membuatku menutup mulut menahan jeritan. Yang membuat lututku lemas adalah apa yang mereka bawa. Jerigen. 3 buah jerigen besar yang kutebak berisi bensin. Mereka melompati pagar rumahku dengan mudah. Gerakan mereka terlatih, cepat, dan senyap. Aku melihat mereka menyiramkan cairan dari jerigen itu ke area garasi, teras, dan pintu depan. Bau bensin memang tidak tercium sampai ke sini. Tapi imajinasiku bisa menangkap aroma kematian yang menyengat itu. Ya Tuhan! Desisiku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Jika aku memaksakan diri masuk tadi, jika aku mengabaikan peringatan Kela, kami pasti sudah terlelap saat api itu mulai menyala. Kami akan terpanggang hidup-hidup. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, ponselku di saku celana bergetar panjang. Sebuah pesan masuk. Tanganku yang gemetar meraih ponsel. Nama, suamiku sayang, tertera di layar. Jantungku berdegup kencang, berharap ini adalah pesan pembatalan, pesan penyesalan, atau apapun yang menunjukkan bahwa suamiku tidak terlibat. Aku membuka pesan itu. Dan seketika, sisa-sisa cintaku padanya hangus terbakar bahkan sebelum api di seberang sana dinyalakan. Pesan itu berbunyi, sayang, maaf aku harus pergi. Tidurlah yang nyenyak selamanya. Asuransi jiwamu dan rumah ini akan cukup untuk membiayai hidup baruku. Jangan khawatir, sakitnya cuma sebentar. Aku membeku. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Dia benar-benar ingin membunuhku. Suami yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, pria yang kuberi modal usaha berkali-kali, ayah dari anakku, baru saja mengirimkan pesan kematian untukku. Dia berpikir aku sudah tidur di dalam kamar utama. Dia mengira aku wanita bodoh yang penurut, yang akan mati konyol dalam kebakaran yang ia rekayasa sebagai kecelakaan. Dia meremehkanku. Dia lupa bahwa aset yang dia incar itu, rumah mewah itu, deposito, semuanya adalah milikku. Warisan dari keluargaku, bukan hasil keringatnya. Dari balik jendela rumah Bu Lestari, aku melihat Damar menyalakan korek api. Api kecil itu melayang di udara sebelum menyambar tumpahan bensin di garasi. Us! Lidah api mulai menjilat pintu garasi. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis lagi. Rasa takutku lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih kuat. Kemarahan. Dendam. Aku menatap api yang mulai membesar itu dengan tatapan kosong namun tajam. Mas Raka ingin aku mati agar dia bisa menikmati harta dan hidup bebas bersama siapapun yang menjadi alasan di balik semua ini. Baiklah, Mas, bisikku lirih. Sangat lirih hingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Kamu ingin main api? Aku akan pastikan kamu yang terbakar sampai jadi abu. Malam ini, Amara yang lugu dan penurut telah mati. Dan dari abunya, bangkit seorang wanita yang siap menghancurkan siapa saja yang berani menyentuh anaknya. Sambil memeluk Kela yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, pikiranku melayang mundur, memutar ulang kepingan-kepingan memori yang selama ini kuabaikan. 6 bulan lalu. Ya, semua perubahan drastis ini bermula sekitar 6 bulan yang lalu. Kala itu, Raka pulang dengan wajah kusut. Dasinya longgar, kemejanya berantakan, dan bau rokok yang menyengat menempel di tubuhnya. Dia langsung bersimpuh di kakiku saat aku sedang duduk membaca majalah di ruang tengah. Dia menangis. Air mata buaya yang saat itu kuanggap sebagai air mata kepedihan seorang suami yang gagal. Amara, tolong aku. Perusahaanku diambang kebangkrutan. Ratapnya saat itu. Dia memegang tanganku erat, menciuminya bertubi-tubi. Kalau aku tidak dapat suntikan dana minggu ini, investor akan menuntutku. Aku bisa dipenjara. Sayang, kamu nggak mau kan lihat ayah Kela masuk penjara?
Sebagai istri yang mencintainya, tentu saja hatiku luluh. Aku langsung menawarkan untuk mencairkan depositoku. Ratusan juta ku serahkan padanya tanpa banyak tanya, tanpa meminta laporan keuangan, semata-mata karena aku percaya padanya. Terima kasih, sayang. Kamu penyelamatku. Aku janji akan mengembalikannya berlipat ganda. Ucapnya manis. Tapi uang itu lenyap begitu saja. Sebulan kemudian, dia minta lagi. Alasannya untuk bayar gaji karyawan yang tertunggak. Lalu minta lagi untuk operasional. Dan lagi. Dan lagi. Aku bodoh. Sangat bodoh. Aku baru sadar sekarang bahwa tidak pernah ada masalah di perusahaannya. Perusahaannya itu fiktif belaka. Hanya cangkang kosong yang dia gunakan untuk mengeruk uang warisan ayahku. Uang-uang yang kuberikan itu ternyata mengalir ke meja judi dan kepelukan wanita lain. Puncak manipulasinya terjadi 2 minggu yang lalu. Malam itu hujan deras. Raka menyeduhkanku teh hangat, bersikap sangat romantis. Lalu, dengan nada bicara yang hati-hati, dia mengeluarkan sebuah map. Sayang, aku punya ide bisnis gila yang akan membuat kita kaya raya 7 turunan. Tapi aku butuh modal besar. Bank tidak mau memberi pinjaman kalau agunannya kecil. Katanya memulai percakapan. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku waktu itu. Sertifikat rumah ini. Rumah ini kan atas nama kamu. Kalau kita gadaikan, atau lebih baik lagi, kita tingkatkan nilai asuransi kebakaran dan jiwamu. Aku punya kenalan orang dalam asuransi yang bisa meloloskan nilai klaim gila-gilaan. Ini cuma formalitas. Sayang, bisnis. Nanti uangnya kita putar. Lalu asuransinya kita batalkan lagi. Aku sempat ragu. Mas, ini rumah peninggalan papa. Aku nggak mau ambil risiko. Raka langsung mengubah raut wajahnya. Dia memegang kedua bahuku, menatap mataku tajam. Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Demi Kela, Amara. Ini demi masa depan Kela. Aku bersumpah demi nyawa anak kita. Ini cuma formalitas. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Dia bersumpah demi nyawa Kela. Saat mengingat itu, rahangku mengeras. Betapa biadabnya dia menjadikan nyawa anaknya sendiri sebagai tameng kebohongannya. Dan bodohnya aku menandatangani polis asuransi jiwa dan kebakaran dengan nilai fantastis itu. Polis yang menyatakan bahwa jika aku mati dalam kebakaran di rumah ini, Raka akan menerima pembayaran tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Aku pikir itu adalah tanda bakti istri pada suami. Ternyata, itu adalah surat kematianku sendiri yang kutandatangani dengan sukarela. Lamunanku buyar ketika Kela bergerak gelisah dalam tidurnya. Dia mengigau. Ayah telepon tante. Aku mengelus rambutnya. Tiba-tiba, potongan teka-teki lain muncul. Kela, kenapa anak sekecil ini bisa tahu ada bahaya? Kenapa dia bisa melarangku masuk dengan begitu yakin? Perlahan, aku membangunkan Kela. Aku harus tahu. Sayang, Kela. Bisku. Kela membuka matanya yang bengkak. Dia langsung memelukku erat. Nak, ibu mau tanya. Kenapa Kela tadi bilang ayah bohong? Kenapa Kela tahu ada bahaya? Tanyaku lembut, berusaha tidak menakutinya. Kela terisak pelan. Aku dengar, Bu. Tadi sore. Waktu ibu lagi belanja ke supermarket sebentar. Ayah pikir aku tidur di kamar. Ayah ngapain? Ayah teleponan di kamar mandi. Pintunya nggak ditutup rapet. Ayah ketawa-ketawa sama Tante Bella. Nama itu, Bella. Sekretaris Raka yang selalu berpakaian minim dan menatapku dengan tatapan merendahkan setiap kali kami bertemu di acara kantor. Jed dia. Ayah bilang apa? Desakku, menahan gemuruh di dada. Ayah bilang, tenang aja, Bel. Malam ini beres. Si Amara bodoh itu bakal tidur pules. Korsleting listrik alibi paling gampang. Kita panggang dia sekalian sama rumah jelek itu. Nanti uang asuransinya cair. Kita bisa liburan ke Eropa. Kela menirukan ucapan ayahnya dengan polos. Namun isinya begitu mengerikan. Air mataku menetes lagi. Kali ini karena rasa bersalah yang teramat sangat pada Kela. Anakku mendengar semua itu. Anak sekecil ini harus mendengar ayahnya merencanakan pembunuhan ibunya dengan sebutan, panggang. Terus, ayah bilang, anaknya gimana? Mas, itu suara Tante Bella di HP. Terus ayah jawab, Kela gampang. Kalau dia ikut kebakar ya nasib. Kalau enggak, nanti titipin aja ke panti asuhan atau ke saudaranya Amara. Yang penting uangnya cair.
Mendengar bagian terakhir itu, rasa sedihku lenyap seketika. Habis tak bersisa. Yang tersisa hanyalah dingin yang mematikan. Dia tidak hanya ingin membunuhku. Dia juga tidak peduli jika darah dagingnya sendiri ikut hangus menjadi abu. Raka bukan manusia. Dia iblis berwajah tampan. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela lagi. Di luar sana, api di garasi mulai membesar, namun belum melahap bangunan utama. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Aku melihat Damar dan anak buahnya sudah kabur menggunakan van mereka. Aku mengambil ponselku. Wajah Raka di wallpaper ponsel terlihat menjijikan sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku tidak akan membiarkan dia berpikir rencananya berhasil barang sedetik pun. Dia pikir dia pemain catur yang hebat? Mari kita lihat siapa yang akan memakan raja malam ini. Aku tidak langsung menelepon pemadam kebakaran. Aku butuh bukti. Aku butuh api itu sedikit lebih besar agar polisinya percaya ini bukan sekadar korsleting biasa, tapi pembakaran yang disengaja. Sambil menunggu momen yang tepat, aku membuka galeri foto. Bu Lestari, panggilku pada wanita tua yang baru saja masuk membawa nampan teh. Wajahnya panik melihat api di seberang. Ya Allah, Amara, rumahmu. Ayo panggil pemadam, teriak Bu Lestari. Sebentar, Bu, kataku tenang. Terlalu tenang hingga Bu Lestari menatapku bingung. Tolong pegang ponsel saya. Fotokan saya di sini, dengan latar belakang rumah saya yang terbakar itu. Apa? Kamu gila, Nak? Lakukan saja, Bu. Tolong. Ini demi Kela. Dengan tangan gemetar, Bu Lestari mengambil foto itu. Aku berdiri tegak, tidak menangis, tidak histeris. Aku memberikan senyum tipis yang dingin. Sangat kontras dengan kobaran api oranye yang menyala di latar belakang. Setelah foto itu diambil, aku mengambil alih ponselku lagi. Aku membuka pesan Raka yang menyuruhku, tidur nyenyak selamanya. Tadi, aku mengetik balasan. Jariku menari lincah di atas layar sentuh. Terkirim, foto diriku yang tersenyum di depan kobaran api. Caption, sayang, apinya kurang besar. Aku masih hidup. Dan Kela mendengar semua rencanamu. Aku menekan tombol kirim. Detik itu juga, perang dimulai. Raka, si parasit manipulatif, baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Dan Bella, wanita simpanan itu, akan ikut terseret ke dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku akan memastikan mereka tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan harga diri, kebebasan, dan kewarasan mereka. Selamat datang di permainanmu sendiri, suamiku. Api di garasi seberang jalan itu memanggang sisa-sisa kenangan baikku tentang suamiku. Sambil membelai rambut putriku yang terlelap dalam gelisah, pikiranku tidak lagi kalut. Anehnya, aku merasa sangat jernih. Semua kepingan teka-teki yang selama seminggu terakhir ini berputar-putar di kepalaku, kini menemukan tempatnya masing-masing. Seminggu yang lalu, ya, tepat 7 hari sebelum malam ini. Saat itulah aku menemukan senjata yang akan kupakai untuk perang ini. Aku sedang berada di ruang kerja suamiku, membereskan tumpukan map-map yang ia tinggalkan berantakan. Dia sendiri sedang terburu-buru. Katanya ada pertemuan penting dengan klien di luar kantor. Saat dia mencium keningku di depan pintu, aku mencium aroma parfum wanita yang samar. Bukan parfumku, dan jelas bukan parfum sekretarisnya yang biasa. Bella, ini aroma baru. Mas, tabletmu ketinggalan di meja. Seruku saat melihat gawai mahal itu tergeletak di samping vas bunga. Ah, biarin aja, sayang, teriaknya dari garasi. Suaranya sudah teredam. Baterainya juga habis kayaknya. Aku pakai ponsel aja. Sebuah kebohongan kecil, tapi entah kenapa hari itu terasa mengganjal. Aku mengambil tablet itu. Layarnya menyala saat kuangkat. Baterainya 92%. Seharusnya aku meletakkannya kembali. Seharusnya aku melanjutkan hidupku sebagai istri patuh yang tidak pernah mencampuri urusan suaminya. Tapi hari itu, jariku bergerak sendiri. Aku ingat Bella, sekretarisnya yang selalu menatapku sinis. Aku ingat berkurangnya saldo di rekening pribadiku yang katanya dipinjam suamiku untuk modal. Aku mencoba membuka kunci tablet itu. Polael, tanggal lahir Kela, tanggal pernikahan kami, dengan iseng. Aku memasukkan tanggal lahirku sendiri, dan tablet itu terbuka.
Rasa dingin menjalari punggungku. Menggunakan tanggal lahirku sebagai kata sandi untuk menyembunyikan rahasianya adalah sebuah penghinaan yang teramat dalam. Itu adalah simbol kesombongannya. Dia begitu yakin aku terlalu bodoh untuk curiga. Hal pertama yang kubuka adalah galeri fotonya. Kosong. Bersih. Terlalu bersih. Lalu aku membuka aplikasi pesan singkatnya. Di sana, aku melihat nama, Bella, kantor. Aku membukanya. Percakapan itu adalah percakapan suami istri. Panggilan, sayang, beb, stiker-stiker ciuman, dan foto-foto mesra mereka di sebuah kamar hotel yang tidak kukenali. Bella, kapan kamu ceraikan si kaku itu, Mas? Aku udah nggak sabar. Suamiku, sabar, sayang. Sebentar lagi. Begitu asetnya pindah tangan semua. Aku tendang dia. Napasku tercekat. Tanganku gemetar. Jadi ini alasannya. Bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ini adalah rencana perampokan terstruktur. Tapi aku tidak berhenti di situ. Rasa sakit hati itu berubah menjadi rasa ingin tahu yang mematikan. Aku membuka emailnya. Di sana, aku tidak menemukan email dari klien. Yang kutemukan adalah rentetan email ancaman dari alamat yang tidak dikenal. Dari Jelma, subjek, utang lo kapan dibayar, bangsat. Isinya adalah rincian utang judi online dan pinjaman dari rentenir yang jumlahnya membuatku mual. Miliaran rupiah. Dan ancaman di bawahnya jauh lebih mengerikan. Kita udah tahu alamat rumah lo. Istri lo cantik juga. Anak lo lucu. Kalau sampai akhir bulan ini lo nggak bayar pokoknya, salah satu dari mereka kita kirim dalam kantong mayat. Jantungku serasa diremas. Jadi, dia berutang pada rentenir? Dia mempertaruhkan nyawa kami untuk kebiasaan judinya? Lalu aku melihat folder, draft. Di sanalah aku menemukan surat kematianku yang sesungguhnya. Draft pengajuan polis asuransi jiwa atas namaku dan asuransi kebakaran rumah. Nilainya fantastis. Dan draft itu dibuat 2 hari sebelum dia mengirim email ancaman dari rentenir itu. Ini artinya dia sudah merencanakan ini sejak lama. Rentenir itu hanya menjadi pemicu yang mempercepat rencananya. Aku hampir melempar tablet itu saking jijiknya. Tapi mataku tertuju pada satu folder terakhir yang tersembunyi di dalam aplikasi perekam suara. Isinya adalah beberapa file audio. Aku menekan salah satunya. Aku mendengar suara suamiku tertawa renyah. Disusul suara manja Bella. Bella, Mas, kamu yakin preman yang namanya Damar itu bisa dipegang? Dia kan kelihatannya gila. Nekat. Itu suara Bella. Lalu suamiku menjawab. Suara yang sama yang setiap pagi membangunkanku. Suara yang sama yang membacakan dongeng untuk Kela. Tawa. Justru karena dia gila. Dia gampang disuruh. Bel. Dia itu cuma anjing buduk yang butuh tulang. Nggak usah dipikirin. Bella. Tapi kamu janjin dia bagian besarkan dari asuransi? Suamiku. Tawa lagi. Lebih keras. Aku janjin dia 100 juta buat bakar rumah itu. Dia pikir itu uang besar. Padahal kita bakal dapat 10 miliar. Dia nggak tahu itu. Bella, kalau nanti dia minta bagian lebih pas uangnya cair, dia kan tahu kita. Dan disinilah jawaban suamiku yang membekukan darahku. Suamiku, bagian? Hahaha. Sayang, denger ya. Setelah rumah itu kebakar, si Amara bodoh itu mati terpanggang. Polisi menyimpulkan itu kecelakaan korsleting, dan asuransi cair, kita langsung terbang ke Swiss. Kita hidup bahagia di sana. Biar si anjing buduk itu dicari polisi sebagai tersangka utama. Dia nggak akan dapat sepeser pun. Bodoh. Rekaman itu berhenti. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku duduk diam di ruang kerjanya selama 10 menit. Otakku bekerja sangat cepat. Aku merasakan diriku terbelah menjadi 2. Amara yang naif, yang mencintai suaminya, mati seketika di kursi itu. Yang tersisa adalah seorang ibu yang harus melindungi anaknya dan seorang wanita yang baru saja dihina sampai ke tulang sumsum. Anjing buduk, bisikku. Dia menyebut eksekutornya sendiri, anjing buduk. Itu adalah senjataku. Itu adalah bom waktu yang baru saja diserahkan suamiku ke tanganku. Dengan tangan yang kini stabil, aku menyalakan laptopku. Aku mentransfer semua data dari tablet itu, rekaman suara penghinaan itu, percakapan mesra dengan Bella, email ancaman dari rentenir, dan draft polis asuransi. Aku menyimpannya di 3 tempat berbeda, di cloud storage rahasia, di sebuah USB kecil yang kusembunyikan di dalam mainan Kela,
dan mengirimkannya ke alamat email baru yang kubuat khusus untuk hari ini. Setelah semua bukti aman, aku menghapus jejak transfer di tablet itu. Aku membersihkan riwayat pencarianku. Aku meletakkan tablet itu kembali ke meja, persis di tempatnya semula. Lalu aku pergi ke dapur dan membuat makan siang, seolah tidak terjadi apa-apa. Selama seminggu penuh, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menjadi istri yang lebih patuh, lebih manis, lebih penurut. Aku menyetujui polis asuransi itu saat dia memintaku tanda tangan. Aku bahkan tersenyum saat dia bilang dia akan mengurus sertifikat rumah. Aku tahu dia akan membuat duplikat palsu untuk diserahkan ke rentenir, sementara yang asli sudah kusimpan di brankas bank atas nama ayahku. Aku berpura-pura bodoh, sementara aku menunggu kapan dia akan menyerang. Dan malam ini, dia menyerang. Dia pikir dia sedang berburu domba yang penurut. Dia tidak tahu bahwa selama seminggu ini, aku telah berubah menjadi serigala yang siap menerkam balik. Ponsel di tanganku bergetar lagi. Nama, suamiku sayang, memenuhi layar. Dia menelepon. Tentu saja dia menelepon. Pesan fotoku dengan api yang berkobar di belakang, ditambah kalimat, "Telah mendengar semua rencanamu." Pasti telah membuatnya panik setengah mati. Aku menolak panggilan itu. Bu Lestari memegang bahuku. Tubuhnya gemetar hebat. "Amara, pemadam kebakaran. Polisi, kenapa kamu diam saja? Rumahmu hangus, nak." Aku menoleh padanya, menatap mata tuanya dengan tatapan yang mungkin membuatnya takut. "Tenang, Bu. Ini semua bagian dari rencana. Api itu baru di garasi, belum menjilat rumah utama. Aku butuh bukti." "Bukti apa? Ya Tuhan, kamu bicara apa?" Aku tidak menjawab. Aku mengalihkan ponselku ke mode video. Aku berdiri di depan jendela kamar Bu Lestari yang menghadap langsung ke rumahku. Aku merekam. Aku merekam lidah api yang menjilat pintu garasi kayu, merekam asap hitam yang membubung, dan merekam beberapa tetangga yang mulai keluar rumah sambil berteriak panik. 1 menit. Video berdurasi 1 menit yang jernih, menunjukkan dengan jelas bahwa api berasal dari luar, dari bensin yang disiram, bukan dari korsleting listrik di dalam. Setelah video tersimpan, barulah aku menelepon. Panggilan pertama bukan ke pemadam kebakaran. "Halo, Pak Hendra. Selamat malam. Maaf mengganggu." Pak Hendra adalah pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Suaranya di seberang terdengar khawatir karena aku menelepon lewat tengah malam. "Amara? Ada apa, nak? Tumben sekali." "Pak," kataku, suaraku datar dan dingin. "Suami saya, Raka, baru saja mencoba membunuh saya dan Kla. Dia menyewa orang untuk membakar rumah saya." Hening sejenak. Aku bisa mendengar Pak Hendra menarik napas kaget. Apa? Amara, kamu jangan bercanda." "Saya tidak bercanda, Pak. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya dan Kla selamat. Kami ada di rumah Bu Lestari. Api sedang menyala di garasi. Tapi saya butuh bantuan Bapak segera. Detik ini juga." "Apa yang harus saya lakukan?" Suara Pak Hendra berubah tegas. Kembali ke mode pengacara. "Blokir. Bekukan semua aset. Saya mau, saat fajar nanti, Raka tidak punya akses ke 1 rupiah pun uang saya. Bekukan rekening bersama. Tarik semua kuasa yang pernah saya berikan padanya atas perusahaan ayah saya. Batalkan semua kartu kredit tambahannya. Saya mau dia miskin." Saya bisa lakukan itu. Rekening bersama mudah. Tapi untuk aset perusahaan, saya punya bukti dia melakukan penggelapan dan sekarang, percobaan pembunuhan. Itu cukup. Potongku. Dan 1 lagi, Pak. Sertifikat rumah yang saya titipkan ke Bapak minggu lalu untuk diamankan di brankas bank. Masih aman, kan? Tentu saja. Aman bersama saya. Kenapa? Bagus. Karena yang dia pegang sekarang, yang mungkin dia jaminkan ke rentenir, adalah fotokopi palsu yang saya buatkan khusus untuknya. Pastikan yang asli tidak bisa disentuh siapapun. Pak Hendra terdiam, mungkin kaget dengan betapa terencananya aku. "Baik, Amara. Saya akan urus semuanya malam ini juga. Kamu baik-baik saja." "Saya akan baik-baik saja setelah ini semua selesai," jawabku. Aku menutup telepon. Panggilan kedua adalah ke polisi. Aku menekan 110. "Halo, selamat malam.
Saya Amara. Saya ingin melaporkan percobaan pembunuhan dan pembakaran rumah di perumahan Cendana Indah, Blok A nomor 1. Operator di seberang terdengar sigap. Percobaan pembunuhan? Anda bisa jelaskan? Suami saya merencanakan ini. Dia menyuruh preman bernama Damar untuk membakar rumah saya malam ini, saat dia berpura-pura sedang dinas keluar kota. Dia pikir saya dan anak saya ada di dalam. Saya punya bukti rekaman suara dan video kebakarannya. Aku memberikan rincian van gelap yang dipakai Damar dan anak buahnya. Aku sengaja menekankan kata, percobaan pembunuhan, berulang kali, agar mereka tidak menganggap ini kasus kebakaran biasa. Panggilan ketiga, akhirnya, ke pemadam kebakaran. Aku melaporkan dengan nada panik yang kubuat-buat. Ponselku bergetar lagi. Suamiku sayang. Panggilan tak terjawab ke-10. Dia pasti sudah di dalam taksi. Panik. Dalam perjalanan dari bandara kembali ke rumah. Dia pasti membatalkan penerbangannya. Rencananya kabur ke luar negeri bersama Bella gagal total. Sirene mulai terdengar di kejauhan. Semakin lama semakin keras. Bu Lestari, kataku sambil berbalik. Tolong jaga Kela. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Nanti, kalau polisi bertanya, bilang saja ibu terbangun karena teriakan saya, dan ibu melihat saya lari menyeberang jalan sambil menggendong Kela. Tapi, nak, tolong, Bu, ini demi melindungi Kela. Bu Lestari mengangguk, meski wajahnya masih pucat pasi. Aku turun ke lantai 1. Aku menunggu di balik pintu rumah Bu Lestari. Aku melihat mobil pemadam kebakaran datang, disusul 2 mobil polisi. Mereka bergerak cepat memadamkan api, yang untungnya memang baru menghanguskan garasi dan sebagian fasad depan. Kerusakannya parah, tapi rumahku masih berdiri. Panggungnya sudah siap. Seorang petugas polisi mengetuk pintu Bu Lestari. Aku membukanya, dengan mata yang sudah kubuat sembab, mengingat pengkhianatan suamiku membuat air mata keluar dengan mudah, dan tubuh gemetar. Yang ini asli karena adrenalin. Ibu Amara? Yang menelepon tadi? Tanya petugas itu. Iya, Pak. Isaku, memainkan peranku sebagai korban yang trauma. Saya tidak tahu. Tadi anak saya tiba-tiba histeris, melarang saya masuk rumah. Dia bilang ayahnya bohong. Lalu saya lari ke rumah tetangga dan saya lihat orang menyiram bensin. Aku membiarkan kalimatku menggantung. Membiarkan mereka menyimpulkan sendiri kengeriannya. Suami ibu di mana? Katanya dinas keluar kota. Pak, baru saja saya antar ke bandara. Polisi itu mengangguk-angguk, mencatat. Sementara polisi sibuk memasang garis polisi dan petugas damkar memastikan api padam total. Aku menatap rumahku yang hangus sebagian. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku tahu suamiku sedang dalam perjalanan pulang. Dia tidak akan pulang untuk menyelamatkanku. Dia pulang untuk membungkamku. Dia pulang untuk memutar balik fakta, menuduhku gila, atau mungkin mencoba menyelesaikan apa yang sudah dia mulai malam ini. Dia pikir dia akan bertemu dengan istri yang menangis, ketakutan, dan mudah diintimidasi. Dia salah besar. Dia akan pulang ke panggung penghakimannya. Dan aku yang akan menjadi sutradara, hakim, sekaligus eksekutornya. Pak polisi, kataku lirih. Apa saya boleh masuk ke dalam sebentar? Setelah apinya padam? Saya cuma mau ambil album foto anak saya. Itu kebohongan, tentu saja. Aku tidak butuh album foto. Aku butuh masuk ke dalam rumah itu sebelum suamiku tiba. Aku harus menyiapkan kejutan, selamat datang untuknya di babak 5. Rumahku berbau neraka. Campuran antara asap, busa pemadam, dan pengkhianatan. Setelah polisi selesai mengambil keterangan awal, dan Bu Lestari meyakinkan mereka bahwa aku dan Kela akan aman bersamanya malam ini, aku meminta izin untuk kembali ke dalam rumahku sebentar. Saya hanya ingin mengambil beberapa barang pribadi. Pak, pakaian ganti Kela. Bohongku. Petugas itu mengangguk. Iba melihatku yang masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang menderu. Baik, Bu. Tapi jangan lama-lama. Area ini masih dalam penyelidikan. Kami akan patroli di depan. Terima kasih, Pak. Rumah itu gelap gulita. Listrik di bagian depan padam total akibat korsleting yang disebabkan air pemadam. Tapi aku tahu, panel utama di bagian belakang rumah masih berfungsi. Aku berjalan melewati ruang tamu yang basah,
menuju panel listrik di dekat dapur. Dengan satu klik, lampu di ruang tengah dan ruang keluarga menyala. Rumahku berantakan. Air dari selang pemadam menggenang di lantai keramik impor yang dulu kubanggakan. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya butuh panggungku siap. Aku mengambil tablet suamiku, tablet yang menjadi senjataku, dari tempatku sembunyikan di laci bumbu dapur. Aku menyambungkannya ke sistem speaker surround canggih yang dulu Raka pasang untuk menonton film. Dia selalu membanggakan betapa suaranya menggelegar seperti di bioskop. Ironis. Malam ini, sistem itu akan memutar suara kehancurannya sendiri. Aku duduk di sofa bludruku yang lembab, di sudut ruangan yang paling gelap. Tablet itu ada di pangkuanku. Layarnya redup. Dan kemudian, aku menunggu. Aku tidak perlu menunggu lama. 45 menit kemudian, suara decitan rem taksi yang berhenti mendadak di depan rumah memecah keheningan malam. Disusul suara bantingan pintu mobil dan langkah kaki yang berlari tergesa-gesa di halaman. Pintu depan, yang sudah hangus dan sedikit terbuka paksa oleh petugas damkar, didorong kasar. Amara, Kela. Itu suaranya. Raka. Napasnya terengah-engah. Suaranya syarat kepanikan palsu. Dia pasti sudah membatalkan penerbangannya begitu menerima fotoku. Dia berlari masuk, mengharapkan skenario yang berbeda. Mungkin dia berharap menemukan aku menangis histeris, atau mungkin dia berharap aku sudah mati dan polisi percaya ceritanya. Dia tidak menyangka aku ada di sini. Menunggunya. Dia berdiri di ambang pintu ruang tengah. Siluetnya terlihat kontras dengan cahaya bulan yang menembus pintu depan yang rusak. Matanya liar mencari-cari. Ya Tuhan. Amara, kamu di mana? Teriaknya lagi. Dia melihatku. Aku masih duduk diam di sofa, tidak bergerak. Sayang. Dia berlari ke arahku, berusaha memelukku. Aroma parfum bandara yang mahal bercampur dengan bau keringat panik. Apa yang terjadi? Aku dapat fotomu. Kamu, rumah kita. Ya Tuhan, kamu baik-baik saja? Di mana Kela? Dia selamat, kan? Sandiwara yang luar biasa. Air matanya bahkan mulai menggenang. Aktor yang hebat. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dingin. Dia merasakan keanehanku. Pelukannya yang pura-pura erat itu mengendur. Sayang, kenapa kamu diam saja? Kamu syok, ya? Ini pasti korsleting listrik. Aku sudah bilang instalasinya. Bukan, potongku. Suaraku terdengar serak, asing bahkan di telingaku sendiri. Ini bukan korsleting, Mas. Dia membeku. Apa maksudmu? Polisi bilang ini pembakaran yang disengaja. Ada yang menyiram bensin di garasi. Wajah Raka memucat seketika. Apa? Siapa? Siapa yang berani? Pasti preman itu. Si Damar. Dia pasti mau memeras kita. Kurang ajar. Dia pintar. Dia langsung menyiapkan kambing hitam. Dia mencoba mengarahkan narasinya. Kamu kenal Damar? Tanyaku pelan, seolah ingin tahu. Tentu saja tidak. Jawabnya terlalu cepat. Maksudku, aku pernah dengar namanya dari satpam komplek. Katanya dia suka bikin onar. Ini pasti ulahnya. Dia pikir kita banyak uang. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Inilah saatnya. Begitu, ya, desisku. Tapi, Mas, sepertinya kamu salah. Salah apa? Bukan Damar yang salah, tapi kamu. Kamu salah mengira aku bodoh. Sebelum dia sempat menjawab, jariku menekan tombol play di tablet. Seluruh rumah tiba-tiba dipenuhi oleh suara. Bukan musik, bukan film, tapi suaranya sendiri. Justru karena dia gila, dia gampang disuruh. Bel, dia itu cuma anjing buduk yang butuh tulang. Nggak usah dipikirin. Suara Raka bergema dari 5 speaker yang tersebar di seluruh ruangan. Jelas, jernih, dan mematikan. Tubuh Raka menegang kaku. Matanya membelalak ngeri. Dia tidak melihatku. Dia menatap speaker di dinding dengan ketakutan murni. Apa-apa itu? Bisiknya. Rekaman itu berlanjut. Suara tawanya sendiri yang menjijikan memenuhi ruangan. Aku janjiin dia 100 juta buat bakar rumah itu. Dia pikir itu uang besar. Padahal kita bakal dapat 10 miliar. Dia nggak tahu itu. Matikan. Matikan. Raka berteriak. Tapi bukan padaku.
Dia berteriak panik ke udara. Dia tidak takut padaku. Belum. Dia takut pada Damar. Dia pikir Damar ada di sini. Dia pikir Damar menjebaknya, memasang penyadap, dan kini bersembunyi di kegelapan untuk membunuhnya karena telah dihina. Biarlah si anjing buduk itu dicari polisi sebagai tersangka utama. Dia nggak akan dapat sepeser pun. Bodoh, keluar kau, Damar. Raka menjerit histeris. Dia meraih patung keramik di meja samping, mengangkatnya seperti senjata. Matanya menyapu kegelapan, mencari sosok preman yang dia pikir akan menghabisinya. Aku bisa jelaskan. Ini salah paham. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Dia terlihat sangat konyol. Pria yang tadinya gagah, yang merencanakan pembunuhanku dengan begitu dingin, kini gemetar ketakutan seperti tikus di sudut ruangan, memohon ampun pada hantu yang dia ciptakan sendiri. Rekaman itu selesai. Keheningan yang tercipta terasa 1000 kali lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Hanya terdengar suara napas Raka yang terengah-engah seperti orang asma. Saat itulah aku berdiri. Perlahan, aku melangkah keluar dari bayang-bayang. Cahaya bulan dari jendela menimpa wajahku. Di tanganku, tablet itu masih menyala. Layarnya memancarkan cahaya biru pucat ke wajahku yang tanpa ekspresi. Raka menoleh. Matanya mengikuti sumber cahaya itu. Ke tablet di tanganku. Warna di wajahnya menghilang. Dari pucat pasi menjadi abu-abu. Ketakutannya pada Damar lenyap. Digantikan oleh kengerian yang jauh lebih besar. Kengerian karena menyadari kebenaran. Dia tidak dijebak oleh Damar. Dia dijebak oleh istrinya sendiri. Mencari ini, Mas? Tanyaku. Suaraku terdengar tenang dan mematikan di tengah keheningan rumah yang separuh hangus. Aku mengangkat tablet itu sedikit. Dia mundur selangkah, menabrak dinding. Patung keramik di tangannya terlepas. Jatuh ke karpet basah tanpa suara. Atau, lanjutku, melangkah lebih dekat, mencari nyawaku. Aku berhenti tepat 1 meter di depannya. Aku bisa mencium bau ketakutannya. Kamu. Dia tergagap. Lidahnya keluh. Dia menatapku seolah aku adalah hantu. Bagaimana? Kapan? Dia menatapku. Istrinya. Wanita yang selama 5 tahun ini memasak untuknya. Mencuci pakaiannya. Melayaninya tanpa celah. Wanita yang dia anggap bodoh, penurut, dan lemah. Malam ini, dia akhirnya melihatku apa adanya. Bukan domba, tapi predator yang selama ini sabar menunggu. Mentalmu runtuh, Mas. Ejekku. Kita bahkan belum mulai ke bagian yang seru. Ketakutan di mata Raka dengan cepat berganti menjadi kemarahan. Itu adalah mekanisme pertahanan terakhir bagi seorang pengecut yang terpojok. Dia berusaha mengendalikan dirinya, menegakkan tubuhnya yang tadi gemetar. Kamu gila, Amara. Bentaknya, suaranya serak. Kamu menjebakku. Kamu merekam pembicaraan pribadiku. Itu ilegal. Kamu bisa dituntut. Dia mencoba membalikan keadaan. Dia mencoba melakukan apa yang selalu dia lakukan. Gaslighting. Dan api itu, lanjutnya, menunjuk ke arah garasi yang hangus. Aku tidak tahu apa-apa. Itu jelas ulah Damar. Dia yang melakukannya. Dia yang mengirimiku rekaman itu untuk memeras kita. Dia pasti menyanderamu. Kita. Aku tertawa. Suara tawaku terdengar kering dan pahit di ruangan yang lembab itu. Tidak ada kita lagi, Mas Raka. Sejak kapan? Sejak kamu mulai mentransfer uang perusahaan ayahku ke rekening selingkuhanmu. Aku menekan tombol di dinding. Lampu ruang tengah yang tadi mati, kini menyala benderang. Terang yang tiba-tiba itu membuatnya memicingkan mata. Kini dia bisa melihatku dengan jelas. Aku tidak menangis. Aku tidak histeris. Aku hanya menatapnya dengan jijik. Cahaya itu juga menerangi sebuah koper dokumen yang sudah kusiapkan di atas meja kopi. Koper yang kuambil dari brankas rahasia di ruang kerjaku saat aku pura-pura mengambil baju kelas tadi. Kamu bilang itu ulah preman. Aku berjalan santai ke arah meja. Aku membuka koper itu. Mari kita lihat. Aku mengambil tumpukan kertas pertama. Tua. Aku melemparkannya ke meja di depannya. Ini, kataku, bukti transfer. Selama 6 bulan terakhir, ratusan juta rupiah ke rekening atas nama Bella Anggraini. Dengan keterangan, bonus kinerja luar biasa. Kinerja apa yang luar biasa, Mas?
Kinerja di atas ranjang hotel mana? Mata Raka terbelalak melihat tumpukan rekening koran itu. Itu pinjaman bisnis. Bella membantuku mencari investor. Investor? Atau membantumu merencanakan pembunuhanku? Tanyaku tajam. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku mengambil dokumen kedua. Dokumen yang paling penting. Tua, ini, kataku. Sertifikat rumah. Kamu ingat kamu memintanya padaku 2 minggu lalu? Untuk dijaminkan ke bank demi proyek besar? Dia menelan ludah. Wajahnya semakin pias. Yang kamu pegang, yang kamu jaminkan ke rentenir gila bernama Damar itu, adalah palsu, Mas. Fotokopi berwarna kualitas tinggi yang kubuatkan khusus untukmu. Aku mengangkat lembaran dokumen di tanganku. Ini yang asli. Sudah kuamankan di brankas bank atas nama ayahku sejak seminggu yang lalu. Sejak aku menemukan rekaman suaramu di tablet ini. Rahangnya jatuh. Dia akhirnya mengerti. Uang asuransi mungkin gagal dia dapatkan. Tapi dia masih berpikir dia punya sertifikat rumah untuk menenangkan Damar. Kini dia tahu dia tidak punya apa-apa. Dia menjaminkan kertas kosong. Dia dalam masalah besar dengan rentenir itu. Kamu. Dia tergagap. Dan terakhir, kataku, mengambil lembaran terakhir. Ini adalah surat kuasa yang baru saja dikirimkan Pak Hendra lewat email dan langsung kucetak. Tua, surat resmi dari bank dan tim pengacaraku. Per pukul 12 malam tadi, semua aksesmu dibekukan. Rekening bersama kita, yang sumber dananya 99% dari warisanku, sudah ditutup. Kartu kredit tambahanmu, yang kamu pakai untuk memanjakan Bella, sudah diblokir. Kuasa direkturmu di perusahaan ayahku, sudah dicabut. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu miskin, Raka. Lebih miskin dari tikus. Dia menatap tumpukan dokumen itu dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat itulah, tepat di puncak kehancurannya, suara gedoran keras terdengar di pintu depan. Bam! 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 Mas! Mas Raka! Buka pintunya! Mas! Suara wanita yang melengking. Panik. Aku tersenyum. Ah! Tamu kehormatan kita sudah datang. Tepat waktu. Raka menatapku ngeri. Jangan. Aku berjalan melewatinya, menuju pintu depan yang rusak. Aku membukanya lebar-lebar. Di sana, berdiri Bella. Sekretarisnya. Selingkuhannya. Komplotan pembunuhnya. Dia masih memakai piyama sutra tipis yang dibalut mantel bulu. Wajahnya penuh riasan yang luntur karena panik. Dia pasti mencoba menarik uang di ATM tengah malam untuk kabur setelah mendengar kabar dari Raka, dan menemukan rekeningnya diblokir. Dia menerobos masuk. Matanya hanya tertuju pada Raka. Mas, apa yang terjadi? Kenapa rekeningku diblokir? ATM-ku ditolak semua. Kamu bilang. Lalu, dia melihatku. Dia berhenti total. Matanya membelalak. Lebih kaget daripada Raka tadi. Dia menatapku, lalu menatap Raka, lalu menatap garasi yang hangus di luar. Kamu? Pekiknya, menunjukku dengan jari gemetar. Kenapa? Kenapa kamu masih hidup? Sebuah pengakuan yang indah. Sayang sekali, ya. Jawabku tenang. Rencananya gagal. Raka melihat Bella, dan tiba-tiba dia melihat satu kesempatan terakhir. Dia berlari ke arah Bella, memegangnya erat. Bella, dia menjebak kita. Wanita gila ini menjebak kita. Dia yang membakar rumahnya sendiri untuk menjebak kita. Bella menatap Raka dengan bingung, lalu menatapku dengan kebencian. Kalian berdua, potongku, menghentikan drama murahan mereka. Suka nonton film. Aku berjalan ke televisi layar lebar di ruang tengah. Televisi itu terhubung dengan sistem smart home. Aku baru pasang CCTV di teras minggu lalu. Katanya sih, buat mengawasi kelak kalau main di luar. Aku menekan tombol play pada remote. Layar televisi menyala, menampilkan rekaman dari kamera kecil di atas pintu depan. Timestamp, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Malam ini, di layar, muncul sosok Raka. Dia terlihat rapi, memakai kemeja yang sama dengan yang dia kenakan sekarang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu, dia tersenyum.
Senyum licik dan penuh kemenangan. Dia mengacungkan jempolnya ke arah jalan, mungkin ke arah mobil damar yang menunggu di tikungan. Lalu dia berbalik, masuk ke mobil Pajeronya, dan pergi ke bandara. Rekaman itu berjalan tanpa suara, tapi gambarnya berbicara ribuan kata. Itu adalah bukti tak terbantahkan. Dia ada di lokasi, memberikan sinyal, sebelum api menyala. Bella melihat senyum di layar itu. Dia melihat pengkhianatan Raka. Raka melihat alibinya hancur berkeping-keping. Dia melihat dirinya sendiri, tersenyum licik, sesaat sebelum mencoba membunuh istri dan anaknya. Hening. Bella adalah yang pertama bereaksi. Dia melepaskan diri dari Raka. Jadi benar. Kamu benar-benar melakukannya dan kamu menyeretku. Bukan. Bella, dengar. Itu tidak seperti. Aku tidak mau masuk penjara karena kebodohanmu, jerit Bella. Tapi Raka sudah tidak peduli. Matanya tertuju padaku. Seluruh topengnya telah lepas. Tidak ada lagi ketakutan, hanya kebencian murni yang membara. Dia telah kehilangan uang, selingkuhan, dan kebebasannya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Kamu. Desisnya. Suaranya rendah dan menggeram seperti binatang buas. Kamu menghancurkan hidupku. Dia menerkamku. Dia melompat ke arahku. Tangannya terulur, jarinya terbuka, siap mencekik leherku. Aku tidak mundur. Aku sudah menduga ini. Ketik, lanjut. Untuk membaca bab selanjutnya. Tangan kasarnya melesat ke arah leherku. Aku tidak mundur. Aku sudah menduga kegelapan terakhir yang akan muncul dari matanya saat dia sadar dia sudah kehilangan segalanya. Tapi dia tidak pernah menyentuhku. Sesaat sebelum jemarinya yang gemetar itu berhasil mencengkeram kulitku, sebuah raungan kolektif terdengar dari luar. Bruk! Pintu depan yang sudah rusak itu didobrak hingga terlepas dari engselnya. Tepat pada detik yang sama, belasan lampu sorot berkekuatan tinggi dari halaman menembak ke dalam rumah. Ruang tengahku yang remang-remang mendadak benderang seperti panggung pertunjukan di siang hari. Cahayanya begitu menyilaukan hingga kami bertiga, aku, Raka, dan Bella, terpaksa memejamkan mata sejenak. Suara-suara menggema. Polisi! Jangan bergerak. Angkat tangan Anda. Raka membeku. Tangannya yang tadi terulur untuk mencekiku kini tergantung kaku di udara. Dia menoleh ke arah sumber cahaya dengan gerakan patah-patah. Di halaman depan rumahku, di balik garis polisi yang kini terpasang rapi, berdiri puluhan orang. Ada tetanggaku. Bu Lestari berdiri di barisan paling depan. Wajah tuanya pucat namun matanya menatap tajam ke arah Raka. Di sebelahnya ada Pak RT, Pak Satpam, dan belasan tetangga lain yang terbangun karena sirene dan keributan. Wajah mereka penuh kengerian, rasa tidak percaya, dan kemarahan. Dan di depan mereka semua, berdiri 5 orang petugas polisi berseragam lengkap. 2 di antaranya mengarahkan pistol ke arah Raka. Aku menurunkan tanganku dengan tenang. Apa-apa ini? Desis Raka. Matanya liar memandang kerumunan itu. Ini namanya penghakiman, Mas. Jawabku. Suaraku terdengar jelas di tengah keheningan yang tegang. Lalu, dari salah satu mobil polisi yang parkir di jalan, terdengar suara kerasa krusuk mikrofone. Tes. Itu suara Pak Hendra, pengacaraku. Dia rupanya datang bersama polisi. Seluruh warga perumahan Cendana Indah. Suara Pak Hendra menggema dari pengeras suara mobil polisi. Kalian baru saja mendengar rekaman pengakuan dari saudara Raka, yang merencanakan pembunuhan istrinya sendiri, Ibu Amara, dan putrinya, Kela, demi mencairkan uang asuransi. Bella menjerit pelan. Ya Tuhan! Raka menatapku dengan ngeri. Kamu? Aku mengangguk pelan. Speaker di dalam rumah ini. Kamu ingat, Mas? Kamu bilang bisa dihubungkan ke sistem outdoor untuk pesta kebun. Aku hanya perlu menekan satu tombol di tablet ini agar semua percakapan kita di dalam sini terdengar jelas sampai ke jalan raya. Raka gemetar hebat. Dia melihat ke kerumunan tetangga. Wajah-wajah yang dulu menyapanya ramah, kini menatapnya seperti sampah. Bohong! Raka berteriak sekuat tenaga. Dia berbalik menunjukku. Dia gila. Istri saya stres. Dia yang membakar rumah ini. Dia merekam suara saya dan mengeditnya. Dia menjebak saya karena saya mau menceraikannya. Sandiwara terakhirnya. Sangat putus asa. Dia selingkuh, teriaknya lagi, menunjuk Bella yang sudah terduduk lemas di lantai.
Dia membakar rumah ini karena cemburu pada Bella. Polisi, tangkap dia. Tangkap istri gila saya. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Terlihat sedikit ragu. Manusia memang mudah goyah. Rekaman suara bisa diedit, kata seorang petugas polisi yang berkumis tebal, melangkah maju. Tapi kami punya sesuatu yang tidak bisa diedit. Petugas itu memberi isyarat. Dua petugas lain menyeret seseorang dari mobil polisi. Orang itu babak belur. Salah satu matanya bengkak, dan tangannya diborgol. Raka memicingkan matanya. Lalu, dia berhenti bernapas. Itu Damar. Si preman. Si anjing buduk, eksekutornya. Pak, kata Damar kepada polisi itu. Suaranya serak karena kesakitan. Itu dia. Laki-laki itu. Yang difoto yang Bapak tunjukkan. Dia menunjuk lurus ke arah Raka. Wajah Raka berubah menjadi seputih kertas. Dia bilang saya gila? Lanjut Damar. Kini menatap Raka dengan kebencian yang murni. Dia bilang saya berbohong. Damar tertawa. Tawa yang terdengar menyakitkan. Saya mungkin preman, Pak. Saya mungkin bajingan. Tapi saya tidak pernah berencana membunuh anak kecil. Saya hanya disuruh membakar garasi untuk memberi pelajaran, katanya. Saya tidak tahu kalau di dalam ada istri dan anaknya yang sedang tidur. Bohong. Aku tidak kenal dia. Raung Raka. Oh, kamu nggak kenal aku, Tuan Raka? Balas Damar. Nadanya berbahaya. Petugas tadi menangkap saya dan anak buah saya sedang sembunyi di ruko kosong ujung jalan. Mereka menemukan jerigen bensin di mobil kami. Dan tahu apa lagi yang mereka temukan? Ponsel saya. Damar menatap Raka lekat-lekat. Petugas menunjukkan pada saya rekaman suara dari istri Bapak. Rekaman di mana Bapak menyebut saya, anjing buduk, yang akan ditinggal kabur. Damar membuang ludah ke lantai. Saya mungkin anjing. Tapi saya bukan anjing bodoh. Bapak pikir saya mau membusuk di penjara sendirian demi 100 juta yang bahkan belum Bapak bayar? Sementara Bapak menyebut saya, anjing buduk, di belakang saya. Petugas polisi berkumis itu maju. Kami menangkap Damar berdasarkan laporan awal Ibu Amara. Dan Damar setuju untuk bersaksi penuh melawan otak di balik semua ini, Tuan Raka, setelah mendengar rekaman suara itu. Sebuah rekaman yang identik dengan yang baru saja Anda semua dengar. Penghakiman selesai. Tidak ada lagi celah untuk berdalih. CCTV teras membuktikan Raka ada di lokasi memberi sinyal. Rekaman suara membuktikan niatnya. Bella yang datang panik karena rekening diblokir membuktikan persekongkolannya. Dan kesaksian eksekutornya sendiri yang marah karena dihina, menjadi paku terakhir di peti matinya. Tidak. Raka merosot ke lantai. Pria gagah itu kini hanya gumpalan ketakutan yang menyedihkan. Dia menangis. Menangis seperti bayi. Amara. Maafkan aku. Aku hilaf. Ini semua ide Bella. Dia yang meracuniku. Bella, yang mendengar namanya disebut, langsung berdiri. Apa? Kurang ajar kamu. Raka, kamu yang menjanjikanku bulan dan bintang. Kamu yang bilang istrimu bodoh dan gampang dibunuh. Mereka mulai saling menyalahkan. Seperti dua ekor tikus yang terperangkap dalam ember yang sama. Polisi berkumis itu sudah muak. Cukup. Kalian berdua punya banyak waktu untuk saling menyalahkan di kantor polisi. Dia memberi isyarat. Dua petugas maju dan memborgol tangan Raka. Mereka menariknya berdiri dengan kasar. Saat itulah, saat dia diseret melewati pintu rumahnya yang hancur, dia melihatku. Aku masih berdiri di tempat yang sama, tidak tersentuh, tidak terluka. Matanya memohon. Amara, Kla. Setidaknya pikirkan Kla. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku menatap mata pria yang pernah kucintai itu. Mata yang sama yang kulihat saat kami menikah. Mata yang sama yang menangis pura-pura saat meminta uangku. Mata yang sama yang tersenyum licik di rekaman CCTV. Aku melangkah maju. Para tetangga menahan napas. Aku berhenti di depannya. Aku mencondongkan tubuhku dan berbisik di telinganya. Cukup pelan agar hanya dia yang mendengar. Kela baik-baik saja, bisikku. Karena dia punya aku. Dan dia akan jauh lebih baik tanpa parasit sepertimu dalam hidupnya. Aku mundur. Bawa dia, teriak Raka. Suaranya berubah menjadi jeritan putus asa saat dia menyadari tidak ada lagi harapan. Bawa wanita iblis ini juga. Dia iblis. Para tetangga menyorakinya.
Pembunuh. Tidak tahu malu. Dia diseret keluar rumah, melewati halaman yang penuh orang, di bawah tatapan menghakimi seluruh dunia. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, anak, harta, selingkuhan, dan kebebasannya. Aku berbalik dan menatap Bella, yang juga sudah diborgol oleh petugas lain. Dia menatapku dengan kebencian. Aku hanya tersenyum tipis. Selamat menikmati hidup baru, kataku padanya. Malam itu, saat mobil polisi membawa mereka pergi, aku tidak merasakan apa-apa selain kelegaan. Asap di rumahku mungkin masih berbau, tapi udara malam itu tiba-tiba terasa sangat bersih dan segar. 6 bulan berlalu. Waktu berjalan seperti penyembuh yang lambat namun pasti. Kehidupan baruku dimulai dari puing-puing malam itu. Rumah di perumahan Cendana Indah kugusur habis. Aku tidak mau ada satupun dinding yang tersisa yang menyimpan kenangan buruk. Di atas tanah yang sama, aku membangun sebuah rumah baru. Bukan rumah mewah yang megah dan dingin seperti dulu, tapi rumah taman yang lebih kecil, lebih hangat, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Rumah itu kini penuh tawa kelah. Sidang Raka dan Bella menjadi berita utama lokal selama berminggu-minggu. Pembunuhan berencana istri demi asuransi. Judul-judul itu terpampang di mana-mana. Raka mencoba segalanya. Dia menyewa pengacara mahal, dengan sisa uang yang dia sembunyikan, yang dengan cepat dilacak oleh tim Pak Hendra. Dia mencoba mengaku gila. Dia mencoba menyalahkan Bella. Dia mencoba menyalahkanku. Tapi buktinya terlalu kuat. CCTV, rekaman suara, anjing buduk, yang ikonik, kesaksian Damar yang ingin balas dendam, dan bukti transfer ke rekening Bella. Hasilnya sudah bisa ditebak. Raka divonis penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Percobaan pembunuhan berencana terhadap istri dan anak kandungnya sendiri adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Aku tidak hadir di sidang vonisnya. Pak Hendra yang memberitahuku kabarnya. Dia juga memberitahuku kabar lain. Di hari pertamanya di penjara, Raka sudah babak belur. Ternyata, Damar si preman, meski di penjara di sel yang berbeda, punya banyak teman di dalam. Pesan sudah disebar. Raka adalah penghutang yang menghina dan target terbuka. Dia yang dulu raja manipulasi, kini menjadi bulan-bulanan di kasta terendah kehidupan penjara. Dia akan membayar utangnya bukan dengan uang, tapi dengan penderitaan, seumur hidupnya. Lalu Bella, karma untuknya datang dalam bentuk yang berbeda, namun sama menyakitkannya. Karena dia bukan otak utama, hukumannya lebih ringan. Hanya 8 tahun penjara karena turut serta dalam perencanaan. Tapi kehancurannya tidak berhenti di situ. Selama menjalin hubungan dengan Raka, Raka dengan licik menggunakan nama Bella untuk mengambil banyak pinjaman online, pinjol, berbunga tinggi. Saat Raka ditangkap dan rekeningnya dibekukan, para penagih utang itu mengejar Bella. Bahkan dari balik penjara, Bella kini terlilit utang miliaran atas nama Raka. Utang yang tidak pernah ia nikmati, namun harus ia tanggung. Saat dia bebas nanti, dia akan keluar sebagai wanita miskin, mantan narapidana, dan diburu oleh rentenir pinjol. Nasib yang lebih buruk dari sekadar penjara. Dan aku kembali ke akarku. Setelah Raka dicabut dari perusahaan ayahku, Dewan Direksi memintaku mengambil alih. Awalnya mereka ragu. Mereka mengenalku sebagai Nyonya Amara yang penurut. Tapi di rapat Dewan pertama, aku mempresentasikan rencanaku. Bukan dengan suara lembut, tapi dengan data yang tajam, strategi yang lugas, dan tatapan mata yang tidak lagi mentolerir kebodohan. Mereka melihat Amara yang baru. Amara yang ditempa api pengkhianatan. 6 bulan kemudian, perusahaan di bawah kepemimpinanku mencatatkan laba tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Aku tegas, aku adil, tapi aku tidak lagi naif. Aku memecat karyawan parasit dan memberi penghargaan pada yang jujur. Aku menjadi pemimpin yang dihormati, bukan hanya istri yang dipajang. Sore itu, di beranda rumah baru kami, aku duduk di kursi rotan yang nyaman. Aroma bunga melati dari taman memenuhi udara. Kela, yang kini rambutnya sudah lebih panjang, sedang asyik menggambar di buku gambarnya. Dia sudah lama tidak mengigau atau menangis di malam hari. Terapisnya bilang, Kela adalah anak yang kuat. Tentu saja, dia anakku. Ibu, panggilnya tiba-tiba, tanpa mengangkat wajah dari buku gambarnya. Iya, sayang, jawabku sambil menyesap teh melati hangatku.
Kalau nanti Kela sudah besar, Kela mau jadi seperti ibu, katanya. Jantungku menghangat. Jadi apa? Jadi pemimpin perusahaan. Dia menggeleng. Dia mengangkat gambarnya. Itu adalah gambar dua orang wanita, satu besar dan satu kecil, berdiri di depan rumah yang indah. Mereka berdua tersenyum lebar. Jadi kuat, dan jadi bahagia, katanya polos. Aku tidak bisa menahan air mataku. Kali ini, air mata kebahagiaan. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mencium puncak kepalanya yang wangi sampo stroberi. Kami duduk diam berpelukan, menikmati matahari sore yang keemasan. Aku teringat pesan terakhir Raka di malam itu. Tidurlah yang nyenyak selamanya. Aku memang tidur nyenyak sekarang. Jauh lebih nyenyak daripada yang pernah aku alami selama bersamanya. Aku akhirnya sadar. Suamiku, Raka, dia bukanlah cinta sejatiku. Dia bahkan bukan kesalahanku. Dia hanyalah sampah, parasit. Dan hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah membuang sampah itu pada tempatnya. Sebelum dia meracuni seluruh rumahku. Aku memeluk Kela lebih erat. Hidup kami baru saja dimulai. Tamat.